Hai teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Veronica Jelinda, NIM 2021-21-0345. Saya program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Saya berasal dari Manggarai Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Kadang orang selalu bertanya, apa sih ilmu ekonomi itu? Pada dasarnya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk mengelola sumber-sumber daya yang langka demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Pada dasarnya, kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukonomia. Kata eukonomia ini berasal lagi dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos merupakan rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan atau hukum. Jadi, secara garis besar, pengertian ekonomi merupakan peraturan rumah tangga. Pada ilmu ekonomi juga terdapat 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua yaitu konsep distribusi, dan yang ketiga yaitu konsep konsumsi, di mana konsep produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, sedangkan konsep distribusi merupakan setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi, di mana distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsep konsumsi, di mana manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau secara langsung habisnya. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang inti masalah ekonomi. Pada dasarnya, masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan dan terjadinya kelangkaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Di sini Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapaikan tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan bahwa ilmu ekonomi yaitu ilmu yang bergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Berikut yaitu tentang kelangkaan. Di sini saya akan mendefinisikan tentang kelangkaan. Kelangkaan merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan dalam hidup kita. Beberapa di sini ada faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dan yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana. Oke teman-teman, tadi saya sudah mendefinisikan tentang kelangkaan dan telah menyebutkan beberapa faktor penyebabnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa faktor untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Yang pertama, menghematkan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara kelestarian alam. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna agar tidak terjadi kelangkaan.
Di dalam ilmu ekonomi juga terdapat dua teori. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori ekonomi, di mana teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Di sini saya juga akan menjelaskan dua teori ekonomi. Yang pertama yaitu teori mikro dan yang kedua adalah teori makro. Di mana teori mikro adalah bagian dari teori yang mempelajari perilaku individual, misalnya perilaku rumah tangga produsen dan konsumen dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Dan yang kedua yaitu teori makro, di mana teori makro adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. Yang berikut yaitu tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Jadi di sini kita dapat mengukur pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan yang diperoleh. Oke, baik, yang berikut prinsip-prinsip ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip ekonomi, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Di mana pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar juga terjadinya hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Oke, baik teman-teman, itu saja materi dari saya yang berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.